Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Ginta Aquila dengan NIM 2250 100 dari kelas E1F Fakultas Peternakan Universitas Jaya akan menjelaskan materi terkait LGBT dalam Islam untuk memperbaiki nilai kuis yang lalu yang kurang. Hukum LGBT dalam Islam adalah topik yang kontroversial dan sering menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim. Menurut pandangan mayoritas ulama, homoseksualitas dan transgenderisme dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran agama. Al-Quran dan hadis mengajarkan tentang keharaman hubungan seksual antara sesama jenis. Al-Quran juga menyebutkan kisah Nabi Lut yang menganjurkan kaum Sodom karena perilaku homoseksual mereka. Oleh karena itu, hukum LGBT dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan etika beragama. Namun ada juga pendapat minoritas yang berpendapat bahwa LGBT tidak sepenuhnya dilarang dalam Islam. Mereka berargumen bahwa hukum tersebut hanya berlaku jika perilaku tersebut melibatkan tindakan seksual yang tidak sah atau merugikan orang lain. Fenomena LGBT tumbuh dengan subur di Indonesia karena keran kebebasan semakin terbuka, sehingga banyak kampanye-kampanye terbuka dapat dilakukan dengan memainkan isu hak asasi manusia. Dengan adanya keterbukaan ini, komunitas LGBT merapatkan barisan untuk mempengaruhi pemuda-pemuda yang belum tersentuh dengan berbagai modus, dan yang lebih penting lagi adalah keberadaan para aktivis yang dianggap pahlawan untuk memperjuangkan eksistensi LGBT. Di Barat, isu moral yang terus menggoncang dan memicu kontroversi hebat hingga saat ini adalah masalah homoseksualitas. Bahkan kalangan gereja Kristen direpotkan dalam penentuan batas-batas moral mengenai homoseksualitas. Homoseksualitas lebih dicap sebagai praktek kotor dan maksiat oleh agama. Namun kemudian berubah menjadi praktek yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia. Homoseksualitas adalah istilah yang mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Homoseks adalah kata sifat yang digunakan untuk hubungan intim atau hubungan seksual di antara orang yang berjenis kelamin sama. Bisa sebagai gay atau lesbian. Istilah gay adalah istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk pada pria homoseks. Sedangkan lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks. Sedangkan gay dikenal dengan istilah liwat yang merupakan peninggalan dari Nabi Lut alaihissalam. Nama lain dari gay ini adalah sexual inversions, contrary sexual feeling atau pruning. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu LGBT sendiri, pengertian dari LGBT sendiri.
LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang mana terbagi dari beberapa singkatan, di mana L berarti lesbi, G berarti gay, B berarti biseksual, dan T berarti transgender. Dalam Islam, keempat hal dari LGBT, yakni lesbi, gay, biseksual, dan transgender, telah diatur hukum dan penjelasannya sedetail mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras terkait perilaku LGBT. Selain itu, Rasulullah juga melarang keras kaumnya untuk bertindak LGBT. Mereka merubah ciptaan atau takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja dan dengan alasan yang diharamkan oleh Allah. Seperti lelaki merubah menjadi perempuan dan begitu sebaliknya. Dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis menjelaskan haramnya perilaku LGBT, serta beberapa ulama pun berpendapat yang kesimpulannya tidak ada satupun ulama yang menyetujui akan adanya LGBT. Homoseks merupakan akibat kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Istilah kedokteran menyebut homoseks itu sebagai paiderastia, yaitu perbuatan sengama melalui dubur. Dalam Islam disebut liwat atau amal kumilutin. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Tawus yang menyatakan bahwa mula-mula kaum Lut itu mendatangi wanita-wanita pada duburnya, kemudian mendatangi laki-lakinya. Dan hukum Islam menyebutkan homoseksual antar sesama pria dengan istilah liwat. Sebagai kata yang katanya akar semua dari akar kata Lut. Pengertian LGBT adalah sebuah singkatan yang memiliki arti lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang telah dijelaskan bahwa lesbian berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun segi seksual dan juga spiritualnya. Jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. Dalam KBBI sendiri, LGBT berarti homoseksual, yaitu dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. Dalam Islam, keempat hal dari LGBT telah diatur hukum dan penjelasannya sedetail mungkin. Dalam video ceramahnya, Bapak Muhammad Rofikin menjelaskan bahwa setiap hal dari LGBT terdapat penjelasan yang sangat jelas bagaimana Islam memandang LGBT serta bukti dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu mengharamkan LGBT. Yang pertama, mengenai lesbi. Lesbi merupakan perilaku di mana seorang perempuan tertarik dengan sesama jenisnya, yaitu perempuan. Lesbian termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua, yaitu gay. Gay ialah kaum homoseksual, yang mana termasuk perilaku yang haram, bahkan termasuk dosa besar dalam Islam. Ada beberapa dalil yang juga dicontohkan sebagai dalil yang menjelaskan larangan perilaku gay dalam Islam. Dalil pertama yakni surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Hal ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci hubungan homoseksual dan kaum ini muncul untuk pertama kalinya pada kaum zaman Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga ada biseksual. Biseksual berarti mereka yang menyukai atau nafsu kepada kedua jenis, baik kepada sama jenisnya maupun lawan jenis. Menurut Rozikin 2017, seksual akan merujuk pada liwat ataupun sibak. Liwat yang berarti homoseksual dan sibak yang berarti lesbianisme. Yang terakhir ada transgender.
Transgender berarti mereka yang berperilaku tidak bisa menerima dirinya secara fisik. Mereka merupakan ciptaan atau takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sengaja dan dengan alasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam An-Nawawi, beliau menulis ungkapan di atas pada bab riddah atau kemurtadan. Artinya poin-poin yang dirinci oleh beliau adalah hal-hal yang membuat seseorang dihukum murtad, kafir, dan telah keluar dalam Islam. Keharaman liwat memang termasuk perkara yang maklumun min ad-din bin ad-durah, atau yang berarti perkara agama yang telah diketahui hukumnya secara pasti oleh semua orang Islam tanpa ada perselisihan, kesamaran, dan perdebatan. Sebagaimana haramnya zina, minum khamr, makan babi, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, dan semisalnya. Tapi, percaya atau tidak, di zaman sekarang, ada sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam atau liberal yang berani dan terang-terangan menghalalkan liwat. Sedihnya, perilaku liwat ini pada zaman sekarang didukung oleh kekuatan-kekuatan besar yang pengaruhnya mendunia. Di negeri kita bahkan telah menjelma menjadi satu gerakan masif. Setidaknya ada 4 strategi yang dilakukan mereka untuk melegalkan homoseksual yang mengarah pada legalitas perkawinan sama jenis. Yaitu yang pertama, strategi yang dilakukan untuk melegalkan homoseksualitas. Yang pertama adalah mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-hak yang dianggap telah dirampas oleh negara. Kemudian yang kedua, strategi yang dilakukan adalah memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah suatu yang normal dan fitrah. Sehingga masyarakat tidak mengucilkannya, bahkan sebaliknya. Masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya. Kemudian yang ketiga ada strategi yang dilakukan adalah melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan, tafsir kisah Lut, dan konsep pernikahan yang tidak memihak kaum homoseksual. Dan strategi yang terakhir itu menyuarakan perubahan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita. Kemudian ada isi dari buku yang berjudul LGBT dalam Tinjauan Fikih yang ditulis oleh Bapak Rojikin sekitar 2 tahun lalu. Itu ada 3. Yang pertama, kupasan terkait liwat atau homoseksual. Di dalamnya dibahas hukum dan haramnya liwat. Diuraikan kisah Nabi Lot secara singkat berdasar sumber yang kredibel. Sanksi hukum Islam terhadap perilaku liwat. Kemudian yang kedua itu kupasan terkait sihak atau lesbianisme. Hukum sihak atau lesbianisme dalam Islam termasuk sanksi sistem hukum Islam terkait perilaku ini. Kemudian yang ketiga itu berisi tentang kupasan terkait tahonuts atau perilaku banci dan efeminis atau tarojul atau tomboy.
Secara alami, perilaku ini menyeret pada tindakan liwat, sihak, biseksual, dan transgender. Bab ini membahas orang banci dan tomboy sudah ada sejak zaman Nabi. Di bawah juga hukum menuduh orang banci atau tomboy. Hukum banci menjadi imam sholat, hukum penghasilan banci, hukum orang banci melihat wanita ajnabiyah, hukum pernikahan orang banci, hukum mengucapkan salam kepada orang banci, hukum sembelihan banci, dan hukum persaksian banci. Sekian presentasi penjelasan terkait LGBT dalam Islam guna memperbaiki nilai kuis agama Islam. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.